Alhamdulillahil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pujian, sanjungan dan rasa syukur kita haturkan ke hadapan Allah, seraya memuji dengan untayan kalimah yang paling sempurna kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jutaan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hari ini di tanggal pertama, hari Jumat pertama di tahun yang baru 2021 Masehi, semoga harapan baik kita, renungan di tahun baru, tahun kemarin adalah cerminan buat di tahun yang akan datang, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Apa bekal yang akan kita persiapkan menuju Allah? Tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermakna menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita akan peroleh syafaatul uzma darinya. Sidang jemaah rahimakumullah, tak lupa dengan mimbar ini khatib berpesan wasiat takwa untuk diri pribadi, umumnya bagi hadirin sekalian, karena tiadalah kesuksesan di dunia ini yang sampai akhirat kecuali bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru hanya sekedar nama tahun baru. Tidak ada yang benar-benar baru kecuali kalender kita yang baru. Angkanya yang baru mungkin berubah, digit di paling belakang berubah angkanya saja. Ada satu hal yang betul-betul baru, yaitu berkurangnya umur kita. Walaupun secara matematika kalau kemarin 2020 usia kita 42, maka di 2021 43. Kalau 60 menjadi 61, kalau 32 menjadi 33. Itu matematikanya bertambah, ya. Akan tetapi secara hakikat di hadapan Allah adalah umur kita berkurang. Maka tiadalah bekal yang paling pantas kecuali bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dinamakan sesuatu yang baru. Bukan mobil kita berganti menjadi yang baru, rumah kita menjadi yang baru, baju kita baru, bukan itu. Akan tetapi bagaimana ketaatan kita semakin baru, karena ada doa dari baginda Nabi,
Allahumma jaddidi imanana, ya Allah, perbaharuilah iman kami. Itu ditulis doa baginda Nabi dalam beberapa riwayat hadis. Bahkan mertua baginda Nabi sendiri, siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi plus mertua baginda Nabi. Abu Bakar bukan nama asli. Kalau dipecah secara etimologi, secara bahasa, dalam bahasa Arab, Abu artinya bapak, Bakr, Bikrun, Bakar artinya perawan. Berarti digabungkan artinya Abu Bakar adalah bapaknya perawan. Kenapa? Karena Nabi menikahi istri-istrinya semuanya janda. Berikut yang pertama, Sayyidah Khadijah Al-Kubra juga seorang janda. Ketika menikah dengan baginda Nabi 40 tahun Sayyidah Khadijah, 25 tahun baginda Nabi. Ada yang perawan, ada siapa? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Anak siapa? Anaknya Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat Nabi plus mertua Nabi dan orang pertama yang menggantikan posisi Nabi, pemimpin kenegaraan dan pemimpin pemuka agama. Setelah tiadanya Nabi, maka kepemimpinan negara, mungkin kalau di kita tertingginya adalah presiden, maka digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pemuka ulama, Majelis Ulama Indonesia, mungkin kalau di kita saat ini. Setelah kepergian Nabi, maka dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak terlalu terpaut jauh antara usia baginda Nabi sang menantu dengan mertuanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi dengan kerendahan hatinya Sayyidina Abu Bakar menganggap menantunya adalah panutan alam, kekasih Allah, maka Abu Bakar tidak segan-segan meminta nasihat kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah menantunya. Ini diabadikan dalam kitab hadis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang kitabnya dipegang oleh saya di hadapan para jamaah sekalian. Kitab risalah kecil, kitab hadis Riyadhus Shalihin. Di hadis yang ke bab kitab Da'awat nomor 1483, apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Nabi? Ya Rasulullah, ajari aku satu doa. Yang doa itu bisa saya bawa, bisa saya baca dalam sholat. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang panjang, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'allamani du'a ad'u bihi salati. Qala, Abu Bakar diajari doa oleh baginda Nabi. Kira-kira begitulah terjemahannya. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, ucapkanlah olehmu dalam setiap salatmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Hadirin sidang rahimakumullah, salat itu sendiri adalah doa, panjatan doa kita kepada Allah. Semuanya paling banyak adalah rukun fi'li atau gerakan. Rukun qauli dalam salat hanya ada 5 tempat yang wajib. Yang pertama, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Yang kedua, suratul Fatihah. Yang ketiga, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadihis salihin. Itu yang ketiga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima, assalamualaikum ke kanan. Sedikit. Jadi sholat itu mudah. Kalau ada orang meninggalkan sholat, berarti dia tidak tahu bahwa sholat itu mudah. Ada orang yang baru belajar sholat, ajari yang 5 itu saja.
Gak usah yang panjang-panjang. Biar dia ruku tidak baca doa ruku, tidak gak baca doa tidak, sujud gak baca doa sujud. Yang penting yang 5 tadi saja. Karena itu adalah rukun qauli dalam salat. Semuanya rangkaian, baik kita ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, semuanya panjatan doa kita kepada Allah. Tapi Abu Bakar masih nawar, ya Rasul, ajari saya doa, yang doa itu bisa saya baca saat sholat. Maka para mufassir ahli hadis ini meriwayatkan dan menafsiri hadis ini dengan 2 pendapat. Doa yang tadi barusan saya kumandangkan kepada para jamaah bisa 2 cara. Dibaca saat tahiyat akhir, setelah rangkaian doa tahiyat beres, fil alamina innaka hamidum majid. Lalu kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tambah doa tadi. Itu versi ulama pertama. Ulama hadis kedua berpendapat bahwa doa itu yang dipinta oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dibaca saat sujud. Sujud yang mana nih? Karena tiap rakaat ada sujudnya. Setiap sujud. Ya, setiap sujud. Yang pertama. Yang kedua, setiap sujud terakhir. Sidang jemaah rahimakumullah, Imam Abdurrahman As-Sudais, presiden Imam Mekah, Syekh Ali Khudaifi, presiden Imam Masjidin Nabawi, kalau mengimami salat jamaah, beliau sujudnya dilamakan di sujud terakhir karena sujud adalah rukun yang panjang. Boleh memperbanyak doa di situ, kecuali 3 catatan. Boleh memperbanyak atau menambah doa dalam sujud. Catatannya hanya ada 3. Yang pertama, mutlak berbahasa Arab. Yang kedua, doa-doa itu maksur, ada di Quran, ada di hadis. Yang ketiga, dengan bahasa ajnabi, bahasa ajam, bahasa kita Betawi, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Hanya dari 3 yang tadi 2 tidak ada khilaf. Bahasa Arab dan doa yang maksur di Quran banyak doa. Rabbana atina juga doa, Rabbana tuzigh qulubana juga doa. Apa saja? Ya muqallibal qulub juga doa. Banyak doa-doa yang maksur. Sedangkan yang ketiga, yang berbahasa ajnabi, berbahasa ajam, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Betawi, ada khilaf di antara para ulama. Sebagian besar mengatakan batal sholatnya kalau doa itu diucapkan selain bahasa Arab. Sebagian yang lain agak rendah sedikit, boleh selama tidak ditalafuzkan dengan bibir. Jamaah rahimakumullah, begini kira-kira, kalau kita sholat dalam jahriyah, Allahu Akbar, zuhur, subuh, maghrib, isya, sholat jahriyah dan sholat Jumat, maka semuanya bersuara kecuali sisanya rakaat ketiga atau rakaat keempat yang nggak bersuara. Khusus untuk zuhur di luar hari Jumat dan asar itu nggak ada suara dari awal sampai salam, nggak ada dipandu Imam Al-Fatihah, nggak ada dipandu Imam surat selain Al-Fatihah, nggak ada. Maka di situ sir alias pelan, bukan berarti bibir kita diam Allahu Akbar, enggak begitu juga. Akan tetapi apa, dalam beberapa riwayat ulama fikih sepakat 4 mazhab menggerakkan bibir macam orang mengunyah makanan begitu, atau seperti orang qomat kamit lah. Tentunya itu doa yang kita baca. Contoh, rakaat pertama salat asar, Allahu Akbar, pasti kencang takbirnya. Giliran Al-Fatihah, ini harus gerak. Nah, asalkan bibir ini tidak bergerak saat sujud terakhir, jikalau memang doa yang akan kita panjatkan dalam bahasa Indonesia, Allahu Akbar, sujud terakhir,
Subhan rabbil a'la wa bihamdih. Subhan rabbil a'la bihamdih. Subhan rabbil a'la bihamdih. Diam. Ya Allah, anak saya sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Kira-kira begitu kalau isi hati kita saat diucapkan. Ya Allah, usaha saya pengen maju ya Allah. Boleh, silakan sepanjang-panjangnya. Kenapa ulama berkata seperti itu? Diperkuat lagi dengan hadis yang lain. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah wa huwa sajid, saat dia menundukkan kepalanya sujud ke hadapan Allah. Fa'akthiru, maka perbanyaklah oleh kalian ad-du'a, perbanyaklah doa. Doa apa saja, gak bisa bahasa Arab, gak ada doa yang dalam bahasa Arab kita hafal, bahasa Indonesia pun Allah faham. Yang sedang dibahas dalam sholat, akan tetapi mulutnya diam. Di luar sholat, doa sesukanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, merintah kepada Allah, menangis di hadapan Allah. Silahkan sejadi-jadinya, sepuas-puasnya, bebas, nggak mesti bahasa Arab. Di luar sholat. Akan tetapi di dalam sholat, ulama yang ma'fur, doa-doa ma'fur dalam Al-Quran dan hadis, atau dalam berbahasa Arab. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Tapi mulutnya tidak digerakkan kalau itu dibaca saat sholat. Allah. Doa silakan sepanjang-panjang. Itulah alasannya. Barangkali para jemaah berkata, kenapa kalau saya sholat di Nurul Iman, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, Jumat, kalau Ustadz ini nih yang jadi imamnya suka lama sujudnya, apa sih yang dibaca? Nah ini doanya. Allahumma Rabbi, inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doanya yang dipinta oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada baginda Nabi, dan itu menjadi milah dan sunnah bagi kita semua. Sidang jamaah rahimakumullah, bagi yang membutuhkan doa tadi sudah saya siapkan tulisannya. Barangkali setelah rangkaian sholat Jumat kita selesai, ada yang membutuhkan bisa datang kepada kami, akan kami berikan kertasnya, akan sudah kami kopikan diperbanyak. Barangkali yang membutuhkan maka akan kami berikan. Amalkan ilmu yang bermanfaat itu adalah ketika tahu kita diamalkan, itu akan berbuah di dunia dan di akhirat. Setelah tahu kita amalkan, ajarkan, sampaikan, baligh anni walau ayat, sampaikan. Oh inilah kalau Nurul Iman bacanya salat di rakaat terakhir sujudnya lama, lah ini doanya. Ajarkan, amalkan, ajarkan kepada yang lain, sampaikan, kasih tahu yang belum tahu, yang sudah tahu tinggal mengamalkannya. Yang belum punya, insyaallah setelah rangkaian Jumat ini, proses pelaksanaan sholat Jumat selesai, yang membutuhkan insyaallah akan kami berikan. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Semoga Allah menjaga kita, memelihara kita, anak keturunan kita, keluarga kita dari wabah yang sedang melanda dunia ini, COVID-19. Terlebih lagi para saudara kita, guru-guru kita, para ulama kita yang terjangkit wabah virus COVID-19 segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sembuh, yang sehat, yang tidak pernah terkena, yang belum terkena, semoga tidak akan pernah mengenai diri kita. Virus ini betul-betul Allah jaga daripada diri kita, anak kita, keluarga kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lis-sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi muqahmi tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا رب الأرض والسماوات اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وكورونا ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين واهم همزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله العظيم لي ولكم أقم الصلاة